Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, satu hari lagi sudah kita lewati bersama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita masih boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Sebelum kita beraktivitas lebih lanjut, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-24 sampai dengan 26. Di dalam pasal 24 dikatakan bagaimana Raja Yoas yang pada usia 7 tahun sudah naik tahta. Nah, pada awalnya Raja Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada masa hidupnya Imam Yoyada. Setelah Imam Yoyada meninggal, ia berpaling dari Tuhan karena pengaruh dari pemimpin-pemimpin Yehuda. Kita baca di dalam ayat yang ke-18, mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Di dalam ayat 20, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Kemudian di dalam pasal yang ke-25, Raja Yoas digantikan oleh anaknya yaitu Raja Amasya. Pada awalnya Raja Amasya juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Setelah kekuasaannya semakin kokoh, dia juga berpaling dari Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-14, ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Kemudian di dalam pasal yang ke-26, Raja Uzia menggantikan ayahnya Amasya. Demikian juga Raja Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Imam Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, saudara, di dalam pasal-pasal ini kita melihat bagaimana gampangnya, bagaimana mudahnya manusia meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang sudah dikenal oleh nenek moyang mereka. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kita pun seringkali gampang meninggalkan Tuhan. Banyak pengaruh-pengaruh di sekitar kita, hal-hal di sekitar kita yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Seperti kondisi saat ini, kondisi pandemi ini, kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa meninggalkan ibadah kita. Karena saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing. Bisa saja kita tidak setia kepadanya. Kita meninggalkan ibadah-ibadah kita, kita meninggalkan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Kita berpaling kepada hal-hal yang bisa membuat kita nyaman. Hal-hal itulah yang membuat kita lupa bahwa kita harus tetap beribadah, kita harus tetap mencari Allah. Ataupun kesombongan. Kesombongan membuat manusia meninggalkan Tuhan karena merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Dialah yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Di dalam Amsal 16 ayat ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, saudara, ayat-ayat ini, pasal-pasal ini mengingatkan kita kembali untuk kita tetap setia kepada Tuhan, karena Dialah
Allah kita, Allah yang layak kita sembah. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Di sini Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita sudah selayaknya untuk lebih setia kepadanya, lebih rendah hati dan mengasihi Tuhan sebagai Allah penyelamat kita. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.